Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas tentang entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidan. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Windy Prasilya Putri dari Departemen Portofolio Bisnis. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan penjabaran secara detail mengenai laporan keuangan konsolidasi. Lalu yang kedua, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan penjabaran secara detail mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Di sini ada gambaran umum materi, alur materi dalam pembahasan topik entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidan sebagai berikut. Yang pertama ada laporan keuangan konsolidasi, yang kedua ada prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Di sini ada tujuan dari konten materi yang pertama, yaitu memahami konsep keuangan konsolidan, yang kedua memahami tujuan laporan keuangan konsolidasi, yang ketiga memahami manfaat laporan keuangan konsolidasi, dan yang keempat memahami pentingnya laporan keuangan konsolidasi. Di sini ada konsep keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan keuangan sebuah entitas yang memiliki lebih dari satu unit bisnis. Bermacam-macam entitas bisnis yang dikontrol dengan cara biasa dan sumber daya mereka berkomitmen untuk mencapai tujuan ekonomi. Dengan kata lain, laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan keuangan grup entitas bisnis yang dikombinasikan. Lalu di sini ada tujuan laporan keuangan konsolidasi. Tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasi yaitu agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Lalu di sini ada manfaat laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan, baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Yang kedua, laporan keuangan konsolidasi dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan kepada para pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lainnya. Lalu di sini ada pentingnya laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi sangat penting bagi perusahaan yang memiliki entitas lebih dari satu. Laporan tersebut dapat membantu perusahaan induk untuk menilai kinerja dari perusahaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada para investor ataupun pemilik dana bagi perluasan usaha. Lalu di sini ada materi yang kedua tentang prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Tujuan dari konten materi yang kedua yaitu satu, mengetahui ciri-ciri perusahaan yang memiliki lebih dari satu entitas bisnis. Yang kedua, memahami bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga, memahami beberapa transaksi yang harus dihilangkan dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Yang keempat, memahami bagaimana pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan induk. Di sini ada ciri-ciri perusahaan yang memiliki lebih dari satu entitas bisnis. Yang pertama, entitas induk yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan, sedangkan entitas anak yang dikendalikan oleh entitas induk. Lalu yang kedua, kelompok usaha merupakan entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Lalu yang ketiga, kepentingan non-pengendali merupakan ekuitas anak perusahaan yang tidak dapat diatribusikan langsung pada entitas induk. Dan yang keempat, pengendalian untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional untuk memperoleh manfaat, memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah atau lebih dari 50% kekuasaan suara suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Lalu di sini ada bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dalam menggabungkan laporan keuangan induk dan anak perusahaan harus ada prosedurnya, yaitu dengan cara menjumlahkan pos-pos sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban. Yang pertama ada investasi entitas induk pada anak perusahaan dengan porsi entitas atas ekuitas anak dieliminasi atau memunculkan goodwill. Lalu yang kedua, kepentingan non-pengendali diidentifikasi, ekuitas awal dan perubahan laba atau rugi. Lalu yang ketiga, saldo transaksi, penghasilan, dan beban intra-kelompok
usaha dieliminasi secara penuh. Lalu di sini ada dalam proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi, ada beberapa transaksi yang harus dihilangkan. Yang pertama ada akun investasi dieliminasi dengan ekuitas anak perusahaan. Jika kepemilikan pada entitas anak tidak 100%, akan muncul kepentingan non-pengendali. Perbedaan nilai wajar dan nilai buku harus diperhitungkan dalam konsolidasi atau nilai wajar yang konsolidasi serta goodwill muncul jika nilai perolehan tidak sama dengan nilai wajar. Lalu yang kedua ada hutang piutang yang muncul antara anak perusahaan dan induk perusahaan harus dihapuskan. Yang ketiga, transaksi yang boleh diakui adalah transaksi pihak ketiga, transaksi anak dan induk harus dieliminasi. Lalu yang keempat, untuk transaksi penjualan dan harga pokok penjualan, jika barang belum terjual maka laba belum direalisasi harus dikurangkan dari nilai inventory dan mempengaruhi laba yang telah diakui. Lalu yang kelima ada aset tetap pada tahun terjadi transaksi tidak boleh diakui keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut. Laba yang ada dalam aset tersebut harus dieliminasi sedangkan nilai penyusutan akan disesuaikan. Lalu di sini ada bagaimana cara pengendali yang dilakukan oleh perusahaan induk. Yang pertama, kekuasaan melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain. Yang kedua, kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Yang ketiga, kekuasaan menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi setara dan mengendalikan entitas melalui dewan direksi tersebut. Lalu yang keempat, kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi setara dan mengendalikan entitas melalui dewan direksi. Dari kesimpulan dari materi yang telah disampaikan adalah laporan keuangan konsolidasi sangat penting bagi perusahaan yang memiliki entitas lebih dari satu. Laporan tersebut dapat membuat perusahaan induk untuk menilai kinerja dari perusahaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada para investor ataupun pemilik dana bagi perluasan usaha. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.